Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali pada latihan fisika. Pada pertemuan ke-19 atau chapter 19, kita akan membahas soal-soal pada kontraksi panjang. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan kekuatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar pada materi kontraksi panjang. Kita lihat pada soal yang pertama pada pertemuan kali ini. Sebuah roket bergerak dengan kecepatan 0,99 c. Berapakah persentase pemendekan panjangnya? Ya. Maka dengan demikian kita ambil yang di dalam soal yang diketahui 0,99 c. Berapakah delta L-nya dalam persen, ya. Maka dengan demikian ya, kita ambil bahwa gamma sama dengan akar dari 1 dikurangi V kuadrat dibagi dengan C kuadrat, sehingga 0,99 dikuadratkan C dikuadratkan C kuadrat dibagi C kuadrat 1, 0,99, ya. 0,99 dikuadratkan 1 dikurangi 0,99 dikuadratkan adalah 1 dikurangi 0,9801. Jadi hasilnya adalah akar dari 0,199. Maka gamanya 0,141 atau 0,14 ya boleh kalau dibulatkan. Baru kita mencari perbandingan atau harga L-nya berapa, ya. Maka L sama dengan L0 akar dari 1 dikurangi V kuadrat dibagi C kuadrat. Ini adalah tetapan transformasi, sehingga L sama dengan gamma L0. Ini sudah ada harga gammanya, maka 0,141 dikalikan dengan L0. Jadi panjang bergeraknya adalah 0,141 L0. Maka dengan kita tinggal mencari keadaan delta L-nya. Delta L sama dengan L0 dikurangi 0,141 L0. Hasilnya 0,859 L0. Maka kalau kita bandingkan delta L dengan L0, ya, maka 0,895 kali 100%, maka persentase pemendekannya adalah 85,9%. Inilah yang diinginkan pada soal nomor 1, ya. Jadi berapa persen pemendekannya, inilah yang diinginkan. Soal nomor 2. Berapa kontraksi Lorentz dari diameter bulan yang diukur oleh seorang pengamat di bumi? Kecepatan orbit bulan 1025 km per jam. Diameter bulan 3476.000 ya, kilometer. Karena angka-angka ini mungkin dikatakan lebih kecil dari kecepatan cahaya, maka dengan demikian ada metodenya menggunakan pendekatan bahwa perkalian 1 plus minus X dipangkatkan N itu sebanding dengan 1 plus minus N dikalikan dengan X. Jadi pangkatnya dimasukkan untuk mengalihkan terhadap X-nya. Mungkin ini ada gunanya untuk mempermudah perhitungannya, ya. Ini yang dikatakan sebagai bentuk dari metode pendekatannya. Maka dengan demikian D0-nya 3476.000 km, ya. 3476 km, ya. Maka
Berapakah D-nya kalau kecepatannya 1025 km per jam? Maka kita harus, mungkin lebih mudahnya kita menggunakan proses, ya. Nah, menggunakan proses dalam satuan meter. Maka D0-nya adalah 3476 km. Kalau dibuat menjadi meter adalah 3,5 kali 10 pangkat 6 meter, ya. Berarti ini dirubah menjadi meter per sekon, ya. Maka kalau dirubah menjadi meter per sekon, ini kalikan 1000 dibagi 3600, hasilnya, ya, adalah 285 meter per sekon. Sedangkan kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Jadi sebenarnya kecepatan orbit bulan termasuk kecil, ya, sangat kecil dibandingkan dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kita hitung bersama-sama. D sama dengan D0 akar dari 1 dikurangi V kuadrat dibagi dengan C dikuadratkan. C kuadrat. Maka, ya, ini dirubah menjadi pangkat setengah. D sama dengan D0, ya. Perkalian dari 1 dikurangi V kuadrat dibagi C kuadrat dipangkatkan setengah. Maka sesuai dengan pendekatan yang ada di dalam soal, sehingga D sama dengan D0 perkalian dari 1 dikurangi setengah. Karena N-nya setengah dikalikan dengan V kuadrat dibagi dengan C kuadrat. Baru kita masukkan angka atau diambil faktornya juga boleh untuk memudahkan, ya. Ya, diuraikan dulu ya. D sama dengan, ya, D dikurangi D0 setengah V kuadrat dibagi dengan C kuadrat, ya. Maka dengan demikian sama saja D0 dikurangi dengan D sama dengan D0 setengah V kuadrat dibagi dengan C kuadrat. Ini namanya delta D, ya. Atau perubahan diameternya sama dengan D0 setengah V kuadrat dibagi C kuadrat. Baru dimasukkan angkanya, maka 3,5 kali 10 pangkat 6 dikalikan setengah dikalikan, ya, 285 dibagi 3 kali 10 pangkat 8 dikuadratkan, ya. Maka kalau ini kecil dibagi sangat besar, maka kita lihat hasilnya, ya. Ini adalah 95 kali 10 pangkat negatif 8. Baru dikuadratkan. Berarti menjadi 10 pangkat negatif 16. Ada 6. Di sini 10 pangkat 6. Maka hasilnya, ya, itu adalah 1,58 kali 10 pangkat negatif 6. Dalam satuan meter, ya. Maka dengan demikian, kalau menurut milimeter, ya, perubahan diameter bulan dilihat dari bumi adalah 1,58 kali 10 pangkat negatif 3 milimeter. Jadi bagaimana? Jadi kalau kita melihat bulan, ya, dari bumi, ya, inilah yang kita inginkan. Pemendekannya, ya, diameternya adalah 1,58 kali 10 pangkat negatif 3 dalam satuan milimeter. Kalau kecepatannya cuma 1025 km per jam. Tapi kalau kecepatannya ini mendekati cahaya, maka akan semakin, ya, semakin jelas perbedaannya itu, ya. Kita lihat pada soal nomor 3. Sebatang tongkat diletakkan pada sudut alfa, maka tangan alfanya 3/4 terhadap sumbu X. Berarti ini dilihat dari sumbu X. Berapakah kecepatannya agar sudut yang dibentuk X menjadi beta, ya. Tangan beta 4/3 dibalik, ya. Maka dengan kita ambil dengan cara, bahwa tangan alfa 3/4, maka
sin alfa 3/5, cos alfa 4/5, L-nya berapa L0. Nah, itu. Ini yang pertama ya, yang dicari dulu ya. Kemudian pada sudut beta, maka tangan beta 4/3, sin beta 4/5, cos beta 3/5 dibalik ya. Dari keadaan yang pertama, berapakah V-nya? Sekarang kita lihat gambarnya. Inilah gambarnya. Searah sumbu X. Maka kita harus mengambil bahwa L0X-nya dengan alfa adalah cos ya, L0Y-nya terhadap alfa adalah sin ya. Dengan tetapan transformasinya sama dengan akar dari 1 dikurangi V kuadrat dibagi dengan C kuadrat. Sehingga pada sudut alfa untuk L0X sama dengan L0 cos alfa. Sehingga ya, cos alfanya 4/5, maka 4/5 L0. Kecepatannya searah sumbu X. Maka dengan demikian Lx-nya ya, itu harus dikalikan dengan siapa? Dengan tetapannya, yaitu gamma menjadi 4/5 gamma L0. Kayak itu. Nah, karena dia searah dengan sumbu X. Nah, itu. Maka dengan demikian untuk pada sumbu Y, L0Y sama dengan L0 sin alfa. Maka L0Y sama dengan 3/5 L0. Karena searah dengan sumbu X kecepatannya, maka L0Y itu sama dengan LY, artinya tetap ya. Maka sama saja 3/5 L0. Maka dengan demikian ini merupakan bentuk apa? Resultan pada L0. Sehingga L alfanya sama dengan akar dari Lx kuadrat ditambah dengan Ly dikuadratkan. Karena Lx dan Ly itu merupakan resultan dari L0 atau harga sisi miringnya. Ya, harga sisi miringnya. Maka persamaan yang dilakukan menjadi L alfa sama dengan L0 ya. Akar dari 4/5 gamma dikuadratkan ditambah 3/5 dikuadratkan. Akan tetapi yang dicari kecepatannya pada sudut beta. Kan itu. Sekarang kita lihat pada sudut beta. Maka pada sudut beta, tangan beta sama dengan 4/3 atau sama dengan Ly dibagi dengan Lx. Ini sudah ada faktornya. Ya. 4/5 gamma L0, 3/5 L0. Maka tinggal dimasukkan saja 3/4 sama dengan Ly dibagi dengan Lx. Maka 3/5 L0 dibagi dengan 4/5 gamma L0 sama dengan 4/3. L0 dibagi L01, maka tinggal 16 gamma sama dengan 9. Kan itu. Maka gamanya sama dengan siapa? 3/4. Padahal gamma itu sama dengan akar dari 1 dikurangi V kuadrat dibagi dengan C kuadrat. Ini diganti. Sehingga persamaannya menjadi ya, kalau ini tadi diringkas menjadi 4/3, maka kalau dikuadratkan kembali berapa? 9/16. Makanya akarnya hilang sehingga V kuadrat dibagi C kuadrat dikurangi 1 dikurangi 9/16. Maka ini hasilnya 16 ya. 16 dikurangi 9, 7 ya. Maka V kuadrat dibagi C kuadrat sama dengan 7/16. Artinya kecepatannya akar 16 adalah 4 menjadi 1/4 C akar 7. Inilah yang kita inginkan pada soal nomor 3. Ya. Kita lihat pada soal nomor 4. Sebatang tongkat
panjangnya 1,5 meter membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X. Tongkat bergerak dengan kecepatan 0,6 C searah sumbu X. Hitunglah panjang tongkat dan sudut yang dibentuk terhadap sumbu X menurut pengamat yang diam. Hampir sama dengan soal nomor 3, tetapi sudutnya sudah diketahui. Kita lihat bersama-sama, alfanya 30 derajat, L0-nya 1,5 M meter, ya. V-nya 0,6 C. Ya. Kita bahas bersama-sama, gambarnya masih sama. Kecepatannya searah sumbu X, maka kalau V-nya 0,6 C, gamanya 0,8. Maka baru kita lihat persamaan masing-masing. L0X sama dengan L0 cos alfa. Cos 30 derajat, maka 3/2, 1,5. 3/2 dikalikan dengan setengah akar 3, maka L0X-nya adalah 3/4 akar 3. Ini yang kita cari di sini. Tetapi yang X-nya yang diamati terhadap sumbu X, maka Lx-nya adalah gamma L0X. Karena yang mengalami perubahan pada sumbu X-nya. Sehingga 0,8 dikalikan 3/4 akar 3 yang ini. Maka hasilnya adalah 6/10. Ini 8/10. 8 bagi 2, 8 bagi 4, 2. 2 kali 3, 6. Maka 6/10 akar 3. Baru kita ambil yang L0Y-nya. Ya. Dikuadratkan dulu boleh. Maka Lx kuadrat sama dengan 108 dibagi 100. Baru kita lihat pada L0Y sama dengan L0 sin alfa. Maka L0Y sama dengan 3/2 dikalikan setengah. Sin 30 adalah setengah. Ketemunya 3/4. L0Y sama dengan 3/4. Karena yang diamati searah dengan sumbu X, maka L0Y tetap. Artinya Ly-nya sama dengan L0Y sama dengan 3/4. Baru dikuadratkan. Maka 9/16. Ini merupakan bentuk resultan dari sisi miring L0. Maka menjadi L. Sehingga L sama dengan akar dari Lx kuadrat ditambah dengan Ly dikuadratkan. Maka 108 dibagi 100 ditambah 9 dibagi 16 ini. Ya. Nilainya menjadi 1,08 ditambah 0,56. Hasilnya adalah hasilnya adalah langsung kalau dijumlahkan ini menjadi akarnya adalah 1,3 meter. Jadi mengalami pemendekan dari 1,5 meter menjadi 1,3 meter. Ini adalah L-nya setelah bergerak 0,6 C. Berapakah sudutnya? Nah, maka tangen theta Ly dibagi Lx yang ini. Ly dibagi Lx-nya. Maka dengan demikian ya 3/4 ya. Kemudian ini dibalik ya. 10 dibagi 3/4 kali 10 dibagi, ini kebalikan dari Lx-nya. Maka dengan demikian menjadi 10 dibagi 6 akar 3. Dikalikan bilangan akar 3 per akar 3 sehingga hasilnya adalah 10/24 akar 3. Jadi nanti tetanya dicari menggunakan kalkulator, berapakah tetanya. Ini baru sampai pada tangen teta sama dengan 10/24 akar 3. Inilah yang kita inginkan pada soal nomor 4. Hati-hati karena yang diamati adalah searah dengan sumbu X-nya. Kita lihat pada soal nomor 5. Sebuah bujur sangkar luasnya 225 cm
kuadrat. Seorang pengamat bergerak terhadap busur sangkar tersebut dengan kecepatan 0,8 c sejajar salah satu rusuk bujur sangkar. Berapakah luas bujur sangkar menurut pengamatnya? Jadi yang diamati adalah sisi bujur sangkarnya, ya, pada sisinya. Maka dengan demikian kita lihat, ya, luas mula-mula adalah 225 cm kuadrat. Vx-nya, kita ambil Vx-nya 0,8 c. Berapakah A-nya? Ini yang dikatakan sebagai arah Vx, ya. Kita ambil demikian metodenya. Maka yang dirubah adalah N0x-nya. Artinya, ya, kalau A0-nya 225 cm kuadrat, maka L0x-nya adalah 15. 15 kalau dikuadratkan kembali ke 225 atau 0,15 meter. Maka ini yang kita ambil menggunakan tetapan transformasinya. Kalau 0V sama dengan 0,8 C, maka hasilnya adalah 0,6. Tetapan transformasinya. Sehingga Lx-nya sama dengan gamma L0x yang ini. Ya, maka itu dikalikan dengan gamma sehingga 0,6 dikalikan 0,15 hasilnya 0,09 meter. Baru A-nya merupakan L dikalikan dengan Lx-nya. Kan itu, ya. Atau 9 cm. Maka A-nya sama dengan L0x-nya. Atau Lx-nya ya boleh. L0x-nya yang ini. Ini N0x-nya setelah mengalami perubahan kecepatan 9 cm. Maka A sama dengan, ya, L0x dikalikan dengan Lx. Maka 15 kali 9 ketemunya 135 cm kuadrat. Jadi luasnya itu mengecil menjadi 135 cm. Jadi sesuai dengan kontraksi panjang. Panjang bergerak lebih kecil daripada panjang diamnya. Berarti ini pekerjaannya betul. Kita lihat pada soal nomor 6. Suatu batang panjangnya 1 meter. Ya. Jika batang tersebut diukur oleh seorang pengamat yang bergerak, ternyata panjangnya menjadi 50 cm. Ini L0, ini adalah L-nya. Berapakah kecepatannya? Kita lihat yang diketahui dalam soal, L0-nya 1 meter, L-nya 50 cm. Berapakah V-nya? Ini tetapan transformasinya, ya. Maka, ya, L-nya menjadi lambda dikalikan dengan L0. Artinya gamma, ini gamma ya, gamma L0. Gamma sama saja L dibagi dengan L0. Gamma ini persamaannya 1 dikurangi akar 1 dikurangi V kuadrat dibagi dengan C kuadrat. Maka akar dari 1 dikurangi V kuadrat dibagi dengan C kuadrat sama dengan L dibagi dengan L0. Kalau ini dikuadratkan, maka persamaannya menjadi V kuadrat dibagi dengan C kuadrat dikurangi 1 dikurangi sama dengan 1 dikurangi L dibagi L0 dikuadratkan. Sehingga persamaannya menjadi V sama dengan C akar 1 dikurangi L dikurangi L0 dikuadratkan. Dari sini persamaannya berubah menjadi demikian. Kita masukkan angkanya. 50 dibagi 100. 1 meter adalah 100 cm. Ini adalah setengah. Setengah dikuadratkan adalah seperempat. Nah, ini setengah dikuadratkan seperempat. Maka 1 dikurangi seperempat 3/4. Akar 3/4. Maka kecepatannya yang diperbolehkan adalah setengah C akar 3. Ini mudah soalnya ya. Jadi pada waktu 50 L-nya, L0-nya 100 cm, maka kecepatannya setengah C akar 3.
Kita lihat pada soal nomor 7. Seorang astronot yang tingginya 180 cm berbaring sejajar dengan sumbu pesawat angkasa yang sedang bergerak dengan kecepatan 0,8 c terhadap bumi. Berapakah tinggi astronot jika diukur oleh pengamat yang di dalam pesawat? Kita lihat persoalannya. Ini L0-nya, kecepatannya sekian, berapakah L-nya? Kan itu. Maka dengan demikian, ya, kita ambil dari tetapannya, maka hasilnya adalah 0,8 c kuadrat dibagi c kuadrat, hasilnya adalah 0,6. Ini 1 dikurangi 0,64 menjadi 0,36 di akar 0,6. Baru kita ambil persamaan kontraksi panjangnya ini, ya. Maka L lambda L gamma L0. L sama dengan gamma L0. Maka L sama dengan 0,6 kali 180. Hasilnya adalah 108 cm. Jadi orang yang tingginya adalah 180 cm, menurut pengamat yang di dekatnya adalah cuma 108 cm. Inilah yang kita inginkan pada soal nomor 7. Kita lihat pada soal nomor 8. Sebuah bujur sangkar luasnya 225 cm kuadrat, seorang pengamat bergerak terhadap bujur sangkar dengan kecepatan 0,8 c. Tetapi pengamat bergerak pada arah diagonal bujur sangkar. Berapakah luas menurut pengamatnya? Kita ambil yang diketahui, ini tetap sama, ya. Sesuai dengan yang diketahui dalam soal, tapi dilihat menurut diagonalnya. Nah, ini diagonalnya. Maka dia bergerak searah diagonal, ya, sisi miring. Gitu. Maka L0X dengan L0Y merupakan resultan dari sisi miringnya. V-nya searah terhadap keadaan, ya, terhadap keadaan searah pada bujur sangkarnya. Berarti L0X diamati, L0Y juga diamati. Sudut yang dibentuk adalah 45 derajat kalau demikian, ya. Dengan komponen X dan Y menurut pengamat akan mengalami perubahan. Maka ini gamanya sama dengan akar 1 dikurangi V kuadrat dibagi C kuadrat. Maka V-nya sama dengan 0,8 C, maka gamanya adalah 0,6. Kita hitung pada L0X-nya. L0X sama dengan L0 cos alfa. Cosnya alfanya 45, maka menjadi 15. Ini luasnya 225. Maka L0-nya saja 15 dikalikan setengah akar 2. Maka L0X-nya adalah 15 akar 2, 15 per 2 akar 2. Diamati kedua-duanya. Maka harus dikalikan dengan siapa? Dengan gamanya. Maka L0Y dulu kita ambil. L0 sin alfa. Maka L0Y adalah 15 per 2 akar 2. Jadi L0X dengan L0Y adalah sama. Karena diamati kedua-duanya, maka Lx sama dengan gamma L0X. Maka ketemunya di sini 9 per 2 akar 2. 9 akar 2 per 2 cm. 9 akar 2, 9 per 2 akar 2 cm. Ya. Itu untuk menentukan Lx-nya terhadap gamma L0X. Ini 6 per 10 kan itu. Ya. Maka ketemunya 9 per 2 akar 2 cm. Maka dengan demikian LY-nya sama dengan LX karena apa? Ini harganya sama. Ya.
maka 9/2 akar 2 cm. Baru kita ambil berapakah diagonalnya ya. Maka kalau diambil diagonalnya kita sebut dengan L, maka L sama dengan akar L kuadrat ditambah dengan LX kuadrat ditambah dengan LY dikuadratkan. Ini sama, maka ini boleh dituliskan 2LX kuadrat atau 2LY kuadrat. Kita pakai LX kuadrat, maka 2LX kuadrat. LX kuadrat dikeluarkan menjadi LX, maka ya, L-nya sama dengan LX akar 2. Paham ya? Ini menjadi 2LX kuadrat. LX kuadrat dikeluarkan dari akar adalah LX. Masih ada akar 2 ya. Maka L sama dengan LX akar 2. Sehingga ya ketemunya 9 cm. Ya. 9 cm. Itu. 9 bagi 2. Akar 2 dikalikan akar 2. Akar 2 kali akar 2 adalah 2. 2 dibagi 2 1. Maka L-nya sama dengan 9 cm. Maka luasnya menjadi L kuadrat. L-nya ini. Maka 9 kuadrat adalah 81 cm. Jadi dari luas mula-mula 225 cm kuadrat menjadi 81 cm kuadrat. Inilah yang kita inginkan pada soal nomor 8 dan keseluruhannya semoga kita bisa memahami ya. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.